Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, pagi tadi sudah sarapan? Sudah. Sudah minum air putih? Sudah, Bu. Sudah minum susu? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kenapa ibu tanya seperti itu? Karena orang yang sarapan biasanya nanti belajarnya lebih fokus. Oke, tanpa berlama-lama mari kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas. Silahkan duduk kembali. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, ibu cek dulu kehadirannya ya. Sekarang tanggal ya. Siapa hari ini yang nggak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Masuk semua. Yang piket hari ini sudah dilaksanakan piketnya. Coba dicek lacinya masing-masing. Masih ada sampah atau enggak? Sudah bersih semuanya ya? Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum itu, ibu akan memberikan video singkat ya untuk pembukaan sedikit mengenai pembelajaran yang akan diajarkan pada hari ini. Sebentar. Bentar. Maaf ya, ada sedikit kendala. Anak-anak ibu semuanya di sini sudah punya HP masing-masing? Sudah pernah pegang HP? HP smartphone, Android? Pernah ya? Tidak ada yang pakai tulalit lagi kan? Oke. Ini kita akan membahas seputar aplikasi yang ada di smartphone. Nih. Ibu jamin pasti kalian sudah pernah menggunakannya. Ulangi lagi. Kapan pertandingan sepak bola Indonesia? Berikut informasinya. Untuk informasi lain, Pernah pakai? saya menemukan ini.
Bagaimana jelasnya? Sepertinya hari akan cerah. Nah, ini yang dinamakan Google Assistant atau dalam bahasa Indonesianya adalah asisten Google. Biasanya kalau kalian pakai ini buat nyari apa? Nyari apa? Nyari film Upin Ipin atau apa? Nyari tugas. Pernah pakai itu? Nah, semua yang kamu tanyakan dijawab nggak sama Google? Nah, itu nanti hari ini kita akan belajar mengenai ini. Nah, asisten Google ini adalah bagian dari kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Ya. Oke. Jadi masing-masing kalian ini sudah pernah bicara sama HP. Nah, apalagi di YouTube. Ya, biasanya kalau kalian mau nyari video apa? Misalkan nih, nah, kita buka YouTube, ya, kemudian kita cari di sini. Carikan saya video Upin Ipin. Nah, dijawabnya apa? Dikasih video Upin dan Ipin. Ada nggak di sini Marsha and the Bear? Nggak ada ya. Barbie. Apa yang kita minta itu yang dia kasih. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ini. YouTube juga iya, terus Google Assistant tadi juga iya. Pokoknya seputar tentang kecerdasan buatan. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan AI atau kecerdasan buatan atau nama lainnya kecerdasan artifisial. Oke, hari ini kita akan belajar itu. Mari ikuti apa yang Ibu kasih nanti. Oke. Nah, pembelajaran hari ini nampak ya? Nampak nggak? Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah Ibu harapkan masing-masing kalian itu mampu menjelaskan dengan bahasa sendiri apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial atau AI. Apa singkatannya? AI. Kalau kita bilang kecerdasan artifisial terlalu panjang. Kita bilang aja AI. Ya, supaya lebih mudah. Oke, yang kedua Ibu harapkan nanti setelah pembelajaran hari ini, itu kalian mampu membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, supaya nanti kalian mampu membedakan, nanti akan Ibu kasih game. Ya, jadi setelah game nanti, Ibu harapkan kalian mampu membedakan apa yang dimaksud dengan mesin cerdas dan apa yang dimaksud dengan mesin non cerdas. Kemudian yang ketiga, Ibu harapkan kalian mampu menggunakan berpikir logis dan kreatif dalam merancang proyek bertema benda pintar. Nah, nanti akan Ibu suruh kalian berdiskusi untuk merancang AI yang ingin kalian kembangkan di sekitar sekolah. Nah, jadi gunakan pikiran kalian yang kritis itu dan kreatif itu supaya nanti kalian mampu menciptakan dan merancang apa yang akan Ibu suruh nanti ya. Ikuti pembelajaran hari ini dengan fokus. Oke. Biar lebih fokus lagi sebelum pembelajaran, mari kita ice breaking dulu. Ya. Semuanya berdiri. Ayo ikutin.
Oke, sekali lagi ya, biar lebih panas lagi. Oke, ikutin. Tap tap tap, ciki 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 tap tap, ciki 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 tap tap tap, ciki 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 tap tap tap, Oke, tepuk tangan buat kita. Oke, berbicara tentang kecerdasan artifisial yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama akan Ibu kasih video pembelajaran tentang kecerdasan artifisial ya. Mohon disimak. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film yang Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Evil AI. AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Biasanya ada di film Hollywood ya. AI, ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Pernah menggunakannya? Jika googling, Pernah. adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Siapa di sini yang pakai filter? Misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari Facebook juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi Shopee, Google Assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. Ternyata AI dipakai sama Shopee juga ya. Ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu. Nah, Google Maps, tahu? Pada di online, Tahu ya? AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam udah lama sebenarnya ya. yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, Perhatikan. reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai Searching biasanya dipakai di Google Maps. AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya, AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Pendiagnosa penyakit. Mengejar masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Planning, perencanaan. Pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Mesin tanpa mobil tanpa pengemudi. AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam Iya, dia nggak punya rasa lelah ya, nggak sama seperti kita. Sebaliknya, apa resiko menggunakan AI? Nah, ini resikonya. Data yang besar dan berkualitas
belanja dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat Digunakan di berbagai bidang. Mendiagnosis awal penyakit dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi. Nah, AI itu juga dipakai di bidang pendidikan. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kami perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau menggunakan AI yang seperti apa? Teknologi apa yang sudah pernah kalian gunakan? Ibu tanya sama Devia. Apa? YouTube. Kalau Elvina? YouTube juga. Terus apa lagi? Ada lagi? Google? Pernah pakai? Oke, Google, carikan saya baju Barbie misalkan. Pernah pakai Google apa ya, asisten ya? Selanjutnya Dilan pernah pakai apa, aplikasi apa yang ada di HP? YouTube. Kemudian Anira? YouTube juga ya. Berarti yang paling dekat dengan kalian AI itu adalah yang digunakan YouTube ya. YouTube itu menggunakan teknologi AI. Dia bisa memberikan atau merekomendasikan video-video yang sering kita cari. Nah, tuh ya. Nah, kira-kira kalian kalau misalkan ada ide mau mengembangkan AI, pernah nggak terlintas dalam pikiran kalian? Kalian mau bikin mesin apa? Mau bikin aplikasi apa? Pernah nggak terlintas? Kok canggih-canggih ya? Terus kemudian dalam pikiran kalian, aku juga pengen bikin misalkan tas pintar kayak atau sepatu pintar kayak. Jadi sepatu kalian tuh kalau kotor bisa membersihkan diri sendiri misalkan. Pengen nggak mengembangkan itu? Ya, semoga kalian bisa
di masa depan bisa mengembangkan itu. Oke, supaya lebih paham lagi, Ibu akan memberikan materi tentang AI. Ya. Nih, hari ini Ibu akan memberikan materi konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, di materi ini kira-kira apa saja yang perlu kalian pahami? Yang pertama adalah pengertian dari AI. Apa sih AI itu? AI itu kepanjangannya adalah Artificial Intelligence. Atau kalau bahasa Indonesianya disebut dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan yang dibuat. Atau nama lainnya adalah kecerdasan artifisial. Tuh. Apa itu AI? AI itu adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Kalau manusia kan bisa berpikir, ya enggak? Ya kan? Kemudian bisa belajar, bisa memecahkan masalah, bisa membuat keputusan, bisa. Nah, mesin itu atau AI itu dibuat supaya mesin itu dapat bekerja layaknya manusia yang bisa berpikir, bisa membuat keputusan, bisa memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Bisa menari, ya enggak? Jadi mesin itu dibuat supaya mirip dengan manusia. Nah, ini tadi AI yang ada di sekitar kita atau aplikasi yang sering kita pakai. Nah, apa saja? Yang pertama adalah Google. Google itu disebut dengan mesin pencarian. Apa yang mau kita cari di situ, apa yang kita ketik di situ, pasti akan dikasih sama dia. Misalkan, carikan saya rumus lingkaran, pasti nanti akan dikasih rumus lingkaran di situ. Itu adalah mesin pencarian Google itu. Kita juga bisa mengetik di situ apa yang mau kita cari. Selain itu juga bisa pakai suara kita. Ya enggak? Adik-adik kalian yang masih 4 tahun, yang masih 3 tahun, itu bisa menggunakan YouTube kan? Bisa menggunakan Google kan? Pakai apa? Pakai suaranya. Carikan saya video Baby Bus. Langsung dikasih di situ kan? Nah, itu. Tuh, jadi AI yang ada di sekitar kita tuh contohnya yang paling dekat adalah YouTube. Anak 3 tahun, anak 2 tahun, anak 4 tahun sudah bisa pakai YouTube. Dia mencari pakai suara kita. Kok bisa ya? Kok bisa HP ini atau laptop ini merekomendasikan video yang kita cari? Pernah nggak misalkan kalian cari di YouTube, carikan saya video mancing, tapi dikasihnya video orang belajar? Pernah? Tidak. Pasti dicari yang relevan. Yang sama yang kita cari. Tuh. Jadi, AI ini sangat berguna. Ya enggak? Sangat berguna enggak? Berguna sekali untuk memberikan hiburan. YouTube bisa juga kan? Kita mau mencari musik-musik, bisa juga kan? Mencari tarian-tarian, bisa juga. Nah, ini selain aplikasi yang ada di HP, ini juga ada yang mesin dalam bentuk fisik. Contohnya apa? Mobil pintar, mobil tanpa pengemudi atau sopir. Nah, jadi siapa yang mengemudi? Siapa yang nyopir? AI. AI itu adalah dibuat untuk menggantikan manusia itu tadi. Jadi tidak perlu sopir, tidak perlu bayar sopir. Nah, ini yang kedua ini adalah contohnya sapu, mesin sapu, sama mesin pengepel lantai. Pengen nggak kalian punya ini? Kalian sehari-hari suruh nyapu kan sama orang tua? Kalau misalkan punya AI yang seperti ini, bahagia nggak? Meringankan pekerjaan kita nggak? Iya, dia bisa mengepel sendiri, bisa nyapu sendiri. Tinggal kita kasih perintah ke dia, dia akan membersihkan debu-debu. Nah, apalagi kalau misalkan kita beli di sekolah kita, nggak perlu kalian piket, bisa kita gunakan di kelas kita, bisa ngepel, bisa nyapu. Canggih nggak? Pengen nggak punya ini? Pengen nggak mengembangkan mesin ini?
Pengen. Oke. Jadi itu menggunakan teknologi AI nih. Nah, berbicara tentang kecerdasan buatan sama kecerdasan alami, ya. Alami sama buatan itu kan saling bertolak belakang. Ya enggak? Alami sama buatan saling bertolak belakang. Apa bedanya dengan kecerdasan manusia? Tadi kira-kira pengepel lantai yang otomatis tadi canggih nggak? Cerdas nggak dia? Tapi lebih cerdas mana? Si mesin tadi sama kita. Sejatinya itu lebih cerdas manusia. Apa bedanya kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia? Kalau kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan itu tidak punya perasaan. Apa itu perasaan? Kan punya perasaan nggak? Misalkan saya jengkel banget sama si siapa, itu adalah perasaan. Atau ketika kita ingin membantu kawan, itulah pakai perasaan. Nah, kalau kecerdasan artifisial dia tidak punya itu, tidak punya perasaan. Siapa yang punya? Kecerdasan manusia. Manusia selain bisa berpikir, dia juga punya perasaan. Kalau kecerdasan buatan, dia hanya mengikuti perintah manusia. Ya, apa yang diprogram di mesin itu yang dia jalankan. Nah, tuh. Contohnya, kalau manusia itu dia kreatif. Ya, selain punya perasaan, dia juga kreatif dan berinovasi dan bisa menciptakan ide baru. Misalkan ketika kalian disuruh bikin tugas menggambar pemandangan, masing-masing kalian itu kan punya kreativitas. Berbeda-beda hasilnya, ya enggak? Misalkan si Devia sukanya menggambar pemandangan yang ada bunganya, kemudian si Dilan pemandangan yang ada mobilnya, itu kan tergantung dari kreativitas masing-masing. Nah, kalau kecerdasan buatan itu tidak punya kreativitas yang seperti itu. Lebih kreatif manusia. Tuh, yang kedua, nih, kalau kecerdasan buatan atau AI itu belajar dari data dan program yang diberikan. Misalkan ini tadi YouTube. Pernah nggak kamu tidur tiba-tiba YouTube nyarikan kamu video masak? Pernah nggak? Padahal nggak kamu sentuh. Pernah nggak kayak gitu? Nah, seperti itu. Jadi dia hanya mengikuti perintah atau program yang diberikan oleh manusia. Nah, kalau manusia itu bisa belajar dari banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Kalau manusia itu dia bisa belajar. Nah, AI ini juga bisa belajar, tapi cara belajar dia itu terbatas. Kemudian kalau kecerdasan buatan itu, coba perhatikan ke depan, ya. Kalau AI itu hanya memahami hal yang ada dalam datanya, kemudian hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Tuh, jadi terbatas dia kecerdasannya. Kalau manusia itu bisa memahami konteks yang lebih luas dan bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral dan etika. Jadi kesimpulannya, kalau kecerdasan manusia itu lebih alami, ya. Sampai di sini paham ya? Nih, ciri-ciri dari kecerdasan artifisial. AI itu dibuat supaya dia mampu belajar. Nah, contohnya adalah rekomendasi YouTube. Dia bisa belajar dari pencarian yang kita cari sehari-hari, kemudian direkomendasikan video yang sering kita cari. Nah, ini apa nih? Tahu nggak apa yang dicari nih? Nah, Ibu kurang paham nih, kayaknya video kartun-kartun gitulah. Nah, itu ya. Dia ciri-ciri kecerdasan artifisial atau AI itu dibuat supaya mampu belajar. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah
mampu berpikir. Contohnya mesin pengemudi tadi, yang mobil tanpa sopir. Dia ketika ada belokan, dia akan belok sesuai dengan arahnya. Kalau belok kiri, dia akan belok kiri. Kalau belok kanan, belok kanan. Ketika di depannya ada mobil lain, maka dia akan pelan-pelan. Nah, seperti itu. Dia bisa berpikir, dia bisa menyesuaikan dengan keadaan. Nih, dia mampu berpikir, tapi cara berpikirnya terbatas, tidak sewah manusia. Nah, ini AI itu juga bisa mengenali pola. Pernah punya HP yang ada sidik jarinya atau pernah lihat? Nah, kalau misalkan beda orang, dia bisa masuk nggak? Tidak bisa kan? Nah, ini pola sidik jari kita, ini masing-masing orang berbeda. Unik. Nah, AI ini dibuat supaya dia mampu mengenali pola. Pola sidik jarinya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, AI ini dibuat supaya dia mampu beradaptasi. Oke. Kalau ruangan itu kan ada meja, ada kursi. Nah, si mesin ini tadi dia bisa menyesuaikan. Ketika ada meja, maka dia tidak mungkin menabrak meja. Dia akan cari tempat yang lebih luas dan supaya dia tidak menabrak-nabrak lingkungan yang ada di sampingnya situ. Dia mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Sama seperti mobil tadi. Ketika ada belokan, dia mampu beradaptasi untuk belok kanan, belok kiri. Tuh ya. Selanjutnya, AI itu mampu berinteraksi. Apa itu berinteraksi? Wah, ngomong. Pernah kalian ngobrol dengan kawan kalian? Nah, itu tadi. Si AI ini, Google Assistant, halo Google, itu dia juga bisa berinteraksi. Apa yang kita cari dia jawab kan? Ya kan? Suara cewek. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan nih. Halo Google, carikan saya jadwal pertandingan sepak bola. Halo Google, carikan saya foto artis yang bernama Amanda Manopo. Nah, dia akan ngasih gambar-gambar yang berhubungan dengan Amanda Manopo. Itu dia mampu berinteraksi berarti ya sama kita ya. Apa yang kita bilang itu yang direkomendasikan, dicarikan. Kemudian kemampuan mengolah bahasa. Pernah nggak kalian kalau nanti pulang coba kalian cari di Halo Google nih, pakai bahasa daerah kalian. Ngerti nggak Google kira-kira? Nah, kalau misalkan kita orang Indonesia mau mencari dalam bahasa Inggris, dicarikan nggak sama Google? Iya. Jadi dia menyesuaikan bahasa dari pengguna. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri dari AI itu adalah kemampuan mengenal objek. Nah, atau contohnya adalah pengenalan muka. Dia bisa tahu si saldo. Misalkan kita mau ngetek, pernah punya Facebook, ada yang punya Facebook, kita mau mengetek, tahu tag, mau menandai, kan biasanya direkomendasikan sama Facebook. Ini Facebooknya si Devia. Nah, itu dia mampu mengenali objek atau mengenali wajah dari yang punya Facebook. Facebook itu sekarang juga punya AI. Nah, ini ciri-cirinya dari AI. Nah, selanjutnya adalah mesin cerdas dan ada juga mesin non cerdas. Jadi, ada yang cerdas, ada yang mesin cerdas, ada yang mesin non cerdas. Kira-kira apa bedanya ketika kita dikasih beberapa alat elektronik? Kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan mesin cerdas, apa yang dimaksud dengan mesin non cerdas. Nah, mesin cerdas itu contohnya tadi alat mengepel lantai otomatis. Dia cerdas.
bisa membersihkan noda-noda tanpa kita yang ngepel itu tadi. Nah, kalau mesin cerdas dia mampu belajar dari data dan pengalaman. Nah, dia ada sensor. Apa sih yang dimaksud dengan debu? Nah, mana yang dimaksud dengan debu? Dia akan bersihkan. Nah, seperti itu. Dia mampu belajar. Kalau mesin non cerdas itu dia tidak dapat belajar dari data atau pengalaman. Punya senter di rumah. Dia akan hidup ketika kita tekan on. Dia akan mati ketika kita kasih tekan off. Ya enggak? Itulah perbedaan dari mesin cerdas dan non cerdas. Kalau non cerdas dia tidak bisa berpikir. Ya, dia akan hidup ketika kita kasih perintah saja. Contohnya blender. Blender itu akan hidup ketika kita tekan on juga kan, atau nomor-nomornya. Nah, tapi kalau YouTube itu, kalau misalkan kita mau mencari video orang menari, maka nanti akan direkomendasikan beberapa tarian. Nah, itu dia mampu beradaptasi, ya. Dia mampu beradaptasi. Yang kedua ini adalah kalau mesin cerdas itu dia dapat beradaptasi dengan perubahan dan situasi baru. Ya. Kemudian kalau mesin non cerdas dia tidak bisa beradaptasi. Contohnya tadi mesin pel otomatis atau sapu otomatis. Ketika ada meja, maka dia tidak akan menabrak meja itu. Nah, berarti dia mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kalau setrika itu adalah contoh dari mesin non cerdas. Ketika kita nyolokkan setrika, kita taruh di atas alat setrikaan kita, kemudian kita kasih baju. Kira-kira kalau kita tinggal kalau kita hidupkan akan gosong. Lama-kelamaan akan gosong. Dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, mungkin kalau di kemudian hari ada setrika otomatis, kalau misalkan terjadi yang seperti itu, maka setrikanya akan mati sendiri. Nah, berarti dia menggunakan AI itu ya. Bedanya kalau mesin cerdas, dia bisa beradaptasi dan berpikir. Tapi kalau mesin non cerdas, dia menunggu perintah dari manusia. Nunggu perintah dari manusia dulu baru dia bekerja. Contohnya blender, lampu. Lampu kalau ditekan on baru dia hidup. Kalau ditekan off dia akan mati. Selain itu dia tidak bisa belajar dan berpikir. Itu bedanya ya, mesin cerdas dan non cerdas. Kemudian kalau mesin cerdas itu dapat mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data. Nah, contohnya YouTube tadi. Kalau kita sehari-hari cari video Upin Ipin, maka akan direkomendasikan video-video Upin Ipin. Nah, jadi keputusannya diambil sendiri oleh mesin cerdas itu. Kalau mesin non cerdas itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Contohnya kayak setrika tadi. Nah, setrika termasuk mesin non cerdas ini. Nah, contoh dari mesin cerdas adalah Google Assistant. Duduknya yang bagus. Google Assistant tadi. Halo Google, carikan saya batik kuansing misalkan. Langsung dicari. Langsung dia carikan kan. Nah, itulah contoh dari mesin cerdas. Kemudian mobil yang bisa jalan tanpa sopir itu. Kemudian mesin non cerdas contohnya adalah kalkulator. Kalkulator itu bisa menambah-nambahkan ketika kita masukkan angka, kemudian tambah, kurang, bagi atau kali, kemudian kita masukkan angka lagi, baru dicari hasilnya. Berarti kalkulator itu tidak mesin cerdas, dia termasuk dari mesin non cerdas. Kipas angin. Kipas angin itu akan hidup ketika kita colokkan dan tekan on, off. On baru dia hidup. Ya enggak? Pernah enggak dia menyesuaikan diri ketika kita panas, dia hidup sendiri? Tidak, berarti dia termasuk mesin
non cerdas. Sampai di sini paham ya tentang itu? Blender. Blender tidak mungkin memblender dirinya sendiri. Misalnya kita masukin buah, kita masukin air. Memblender sendiri enggak? Enggak, dia menunggu perintah kita. Nah, itu bedanya dari mesin cerdas dan non cerdas. Nah, ini berdasarkan ciri-cirinya, coba tebak mana yang merupakan mesin cerdas dan mana yang merupakan mesin non cerdas. Ini apa ini? Yang keras? Robot termasuk mesin cerdas. Ini rice cooker termasuk mesin non cerdas. Dia bisa menanak nasi ketika kita kasih perintah. Kita jeglekkan di sini, baru dia masak. Kalau nggak kita jeglekkan, tidak akan masak. Itu berarti mesin non cerdas. Apa ini? Google Maps. Ini termasuk mesin cerdas. Dia bisa mengarahkan kita jalan kemana, gitu kan? Ini adalah mesin cerdas, mesin non cerdas. Ini apa? TV. Termasuk mesin non cerdas karena dia akan menampilkan film yang kita cari. Berarti menunggu perintah dari manusia. Berarti ini termasuk mesin non cerdas. YouTube, mesin cerdas. Center. Oke, betul berarti ya. Sudah paham nampaknya. Nah, kesimpulannya bahwa kecerdasan atau AI itu adalah kita berusaha menjadikan mesin itu menjadi manusia atau memanusiakan mesin. Atau bahasa kerennya lagi itu adalah simulasi kecerdasan manusia oleh mesin. Mesin itu dibuat cerdas seperti manusia. Kemudian apa itu mesin cerdas? Mesin cerdas adalah mesin yang dapat belajar, beradaptasi, dan membuat keputusan sendiri menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Sedangkan mesin non cerdas itu hanya menjalankan instruksi tetap yang sudah diprogram tanpa bisa belajar atau beradaptasi. Ya, lebih canggih mesin cerdas. Oke. Sampai di sini paham ya? Untuk lebih paham lagi, Ibu akan kasih game. Nah, coba utus masing-masing kelompok satu orang untuk mengambil ini bingkai mesin cerdas dan non cerdas. Ayo, maju. Pegang satu-satu di sini. Oke. Ayo maju. Perwakilannya. Nah, aturan mainnya adalah lihat ke sana. Lihat ke sana semuanya. Nah, tunggu perintah dari Ibu ya. Kayak gini. Nah, ini adalah ada beberapa mesin cerdas, ada juga mesin non cerdas. Nanti lihat di sini. Ini mesin cerdas, nanti kamu tempelkan mesin yang cerdas, kamu tempelkan di atas ini. Mesin yang non cerdas kamu taruh di bawah. Paham? Nah, oke. Masing-masing kelompok nanti bekerja sama, ya. Berdiri pas di depan kelompoknya aja biar lebih enak. Nah, oke. Bisa dimulai? Dipahami ya perintahnya? Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Akan Ibu kasih waktu 1 menit cukup? Cukup ya? Oke. Bisa dimulai dari sekarang. Ayo. Mana yang dimaksud dengan mesin cerdas? Mana yang non cerdas? Ayo. Kalau tidak cukup, tempelkan aja di bawah-bawah sini ya. Nah, mana? Nanti yang banyak betulnya kita kasih apresiasi ya. Nah. Ayo, mana yang non cerdas, mana yang tidak cerdas, non cerdas. 1 menit ya.
Oke. Sudah 20 detik. Ayo, ayo. 20 detik lagi, tinggal 40 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, ini kelompok Dela sudah selesai. Ayo yang belum. Ayo. Sudah selesai juga? Sudah. Kelompok ini sudah? Belum. Ayo. Kumpulkan aja. Kalau tidak tidak semuanya tertempel nggak apa-apa, taruh aja di situ. Ayo, tinggal 20 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, selesai. Ayo kita lihat. Ya. Jadi yang di sini mesin cerdasnya ada berapa di situ? Jumlahnya ada berapa? Ada? 5. 5 apa 6? Ada 5. Ini ada 5 juga. Ini ada 6. Ini termasuk mesin cerdas. Ya, kalau 5 berarti betul. Ini bus ini termasuk apa? Mesin non cerdas. Dia hanya bisa berjalan ketika ada sopir. Oke, tepuk tangan untuk kita. Berarti masing-masing kalian sudah paham ya tentang perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Semuanya sama. Berarti yang kurang betul di kelompok ini juga masa kulkas termasuk mesin cerdas ya. Nah, nanti bisa kita koreksi lagi. Sekarang sudah tahu ya bedanya ya. Oke. Dari permainan tadi sudah sedikit paham tentang mesin cerdas dan non cerdas. Oke. Selanjutnya, tugas selanjutnya adalah supaya lebih paham lagi, Ibu akan suruh kalian berdiskusi untuk merancang mesin pintar yang ingin kalian kembangkan di wilayah sekolah. Bisa tempat sampah pintar dan lain sebagainya. Itu tergantung dari ide kalian masing-masing, ya. Semua kalian berdiskusi, ya, berdiskusi. Apa yang harus ditulis? Judulnya apa? Kemudian fungsinya apa dan manfaat dari mesin cerdas yang akan kalian buat. Paham ya? Oke. Akan Ibu kasih waktu 2 menit saja. Cukup ya? Tulis di sini ya. Tulis di sini yang mesin cerdas yang ingin kalian kembangkan. Tulis. Sini ya. Mana tadi itunya? Penanya dipersiapkan. Nah, Ibu kasih waktu 2 menit untuk menumpahkan ide supaya kalian lebih kreatif lagi. Ya, melatih kalian berpikir kritis dan logis dan kreatif. Ya, tulis saja di situ. Fungsinya apa? Kalian tulis judulnya apa? Apa yang mau kalian kembangkan? Project apa yang ingin kalian kembangkan di kemudian hari yang berkaitan dengan mesin cerdas? Nah, coba ditulis. Nulisnya di mana? Nah, di situ. Ya, 2 menit saja. Oke. Berdiskusi dengan kelompoknya.
Oke, masih 30 detik. Ayo. Nah, berdiskusi masing-masing kalian. Ada yang kesulitan? Nah, setelah kalian tuliskan, nanti kalian presentasikan ke depan. Ya, masing-masing kelompok pasti punya ide kreatif. Nanti yang maju perwakilannya aja. Ya, Ibu mau tahu ide seperti apa mesin cerdas yang akan kalian bikin. Oke, bagus. Oke. Ibu ingin tahu manfaat yang mau kalian kembangkan itu apa? Mesin yang kalian kembangkan itu fungsinya apa? Dan sensor menggunakan sensor Oke, baru 1 menit. 1 menit lagi. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Kelompoknya Devia sudah? Sudah. Kimora sudah? Sudah. Kelompoknya Dela sudah? Sudah. Tinggal kelompoknya Salwa. Oke. Ibu minta tolong sama perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan dan bawa idenya masing-masing. Iya, bawa idenya masing-masing. Dibaca aja, ya. Coba kelompoknya Devia, maju ayo sini. Sini, kelompoknya Devia. Baca saja. Pasti masing-masing kalian punya ide kreatif. Selanjutnya, kelompoknya si Dela siapa? Si Dela. Nah, ya maju. Tinggal dibaca saja. Ya udah, si Dela aja. Selanjutnya, ayo maju, Anira. Kelompoknya Tasya. Oke, kelompoknya Anira. Apa proyek mesin cerdas yang ingin kelompok kalian kembangkan? mesin pemilah sampah otomatis. Mesin pemilah sampah otomatis. Bagus ya idenya ya. Oke. Fungsinya apa itu? Membedakan sampah plastik dan logam menggunakan sensor sederhana. Membedakan sampah plastik, membedakan sampah organik dan non organik. Oke, bagus ya idenya ya. Kemudian manfaatnya apa? Melatih anak berpikir logis dan peduli lingkungan. Iya, supaya kita lebih peduli lingkungan. Dengan dipilah-pilah seperti itu kita bisa mendaur ulang sesuai dengan sampah kalau organik bisa kita buat pupuk, kalau non organik bisa kita buat kerajinan, bisa juga. Selanjutnya kelompok Dela. Apa ide yang ingin kamu kembangkan kelompok kalian? Pot tanaman cerdas. Bagus ya. Apa itu pot tanaman cerdas? Coba deskripsikan. Memberi sinyal lampu atau suara jika tanaman kekurangan air. Jadi dengan pot itu kita bisa tahu kalau misalkan tanaman itu kekurangan air, kita tahu. Selama ini kalau misalkan kita biarkan tanaman itu kekeringan kan, dengan adanya mesin cerdas itu kita bisa tahu. Tandanya apa kalau kekurangan air ada? Ada apa?
ada lampu ya. Nah, ada tandanya. Manfaatnya apa? Melatih anak peduli lingkungan. Iya, sekali lagi peduli lingkungan. Selanjutnya kelompok Devia. Tempat sampah pintar. Tempat sampah pintar. Oke. Apa itu? Cara kerjanya seperti apa? Fungsinya? Tutup tempat sampah terbuka otomatis ketika seorang mendekat. Ketika kita mendekat, tempat sampahnya terbuka. Oke, bagus. Manfaatnya apa? Menumbuhkan kebiasaan membuang sampah dengan benar dan menghilangkan sensor gerak. Oke. Bagus, bagus. Oke, selanjutnya Tasya. Kotak musik emosi. Kotak musik emosi. Apa itu? Fungsinya adalah kamera mengenali ekspresi wajah anak, lalu memainkan musik sesuai suasana hati atau Sesuai suasana hati. Oke, berarti ketika Tasya murung dikasih musik yang menghibur dia gitu ya. Oke, bagus. Manfaatnya apa? manfaatnya adalah pengenalan wajah dan emosi. Pengenalan wajah dan emosi. Kalau misalkan lagi nangis berarti dikasih musik-musik yang menenangkan. Kalau lagi bahagia dikasih apa? Musik yang bahagia juga supaya lebih ceria. Oke, semuanya bagus, tepuk tangan. Duduk lagi. Oke, jadi masing-masing kalian punya ide ya untuk mengembangkan mesin pintar. Semoga di kedepannya bisa dikembangkan beneran ya. Oke, ini akan Ibu bagikan LKPD, dikerjakan secara kelompok ya. Nah, tulis jawabannya di sini. Ibu kasih waktu berapa? 1 menit ya. Oke. Itu untuk melatih melatih pengetahuan kalian, pemahaman kalian mengenai AI ini. Mengamati gambar-gambar berikut. Ini ada robot, ini ada HP, smartphone, ini ada mobil yang canggih tadi. Apa itu kecerdasan artifisial? Apa tadi? Tulis, sebutkan 3 contoh penerapan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kerja AI mengenali objek? Tulis di sini ya. Oke. Ayo, dikerjakan. Oke, berdiskusi untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Sudah Ibu jelaskan tadi kan? Nah, maksudnya di situ ditulis. Bekerja sama semuanya ya, bekerja sama. Ini adalah kerja kelompok, semuanya berkolaborasi. 1 menit kurang waktunya, kurang. Ditambah lagi, jadi 2 menit, 3 menit, atau 4 menit. Ya, ada.
Oke, kelompok salah sudah mulai ditulis jawabannya. Nah, yang menyimak tadi pasti bisa. Makanya Ibu suruh menyimak kalian. Yang apa? Yang meniru. Ada keywordnya atau kata kuncinya. Meniru siapa? Kecerdasan yang meniru apa? Dua soal saja ya, dua soal saja. Ini. Dua soal saja. Apa ini kecerdasan buat untuk apa tadi? Nah, siapa yang menyimak coba? Meniru apa? Kecerdasan yang meniru apa? Kan ada tadi. Masa belum ada yang ditulis? Menyimak nggak tadi? Tulislah, masa nggak ada yang ditulis di situ? Oke, waktu tinggal 30 detik lagi. Sudah. Ini kerjakan dulu yang nomor 1 sama nomor 2 aja. Kok nggak bantuin ini? Oke. Sepuluh detik lagi. Oke, hampir selesai. Kita hitung sampai 10 lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Ya. Waktu selesai. Belajar bertanggung jawab sama waktu. Oke, kelompok Salwa sudah. Kelompok Elvina sudah. Oke. Baik. Oke. Bagus. Oke. Dari pembelajaran hari ini kira-kira menyenangkan, membingungkan atau apa? Menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Yang sudah Ibu jelaskan sudah dipahami? Sudah. Atau ada bagian yang belum dipahami? Sudah. Bagian yang paling kalian sukai ketika pembelajaran waktu apa? Game? Game. Ketika membuat project juga? Alhamdulillah, berarti untuk hari ini berarti tentang kecerdasan buatan sudah paham semuanya ya. Oke, sekarang biar kalian lebih paham lagi ya. Coba Ibu suruh kalian membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini itu tentang kecerdasan buatan. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan tadi? Kecerdasan yang meniru kecerdasan manusia, atau bisa juga memanusiakan mesin. Contoh AI yang sering kalian pakai apa tadi? YouTube, Google, apa lagi? Facebook ya, itu menggunakan AI. Jadi sebenarnya AI itu ada di sekitar kita. Kemudian ada juga tadi contoh-contoh dari AI apa? Mesin pel otomatis, mesin sapu otomatis, apa lagi tadi? Mobil tanpa
sopir ya. Itu adalah contoh dari AI. Kemudian ada juga tadi mesin cerdas dan non cerdas. Kalau mesin cerdas apa contohnya tadi? Google apa? YouTube, apa lagi tadi? Google Maps ya. Kalau mesin non cerdas apa contohnya tadi? Setrika, kipas, kalkulator, kulkas itu ya. Jadi kalau mesin non cerdas dia menunggu perintah dari manusia. Tapi kalau mesin cerdas dia diprogram sedemikian rupa supaya dia bisa berpikir, bisa belajar layaknya manusia. Oke, supaya lebih paham lagi nanti Ibu suruh di rumah untuk membuat video ketika kamu menggunakan AI. Misalkan kamu akrab pakai YouTube di rumah, videokan ketika kamu mencari video-video yang kamu sukai. Bisa ya? Oke, atau di foto bisa juga. Oke. Untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian. Semoga nanti apa yang Ibu jelaskan tadi dapat dipahami, dan apa yang Ibu tugaskan di rumah nanti dikerjakan. Oke. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi